Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Febriansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dan filsafat komunikasi. Kenapa sih mesti mempelajarinya? Karena dapat membentuk sikap kritis dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam kajian ilmu komunikasi, sehingga tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan. Lalu, Etika adalah sistem prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi bagaimana orang membuat keputusan dan menjalani hidup. Lalu filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi dari teori hingga semua hal yang berkaitan dengannya. Materi-materinya apa saja sih? Yang pertama, studi tentang filsafat, landasan pemikiran filsafat, filsafat dalam Islam, meteorologi komunikasi dalam Islam, kebenaran dalam ilmu komunikasi, konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi, komunikasi dalam perspektif strukturalisme dan poststrukturalisme, manusia antara kebebasan dan tanggung jawab, paradigma positif dan konstruktivisme, teori pengalaman dan interpretatif, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, tanggung jawab etis, dan nilai dalam komunikasi. Apa saja sih indikator yang harus dimiliki? Kemampuan memahami asumsi utama etika dan filsafat komunikasi yang menentukan konstruksi pengembangan ilmu komunikasi dalam tataran praktis. Kemampuan memahami perspektif ilmu komunikasi dan kajian kritikal serta memiliki wawasan pemikiran terbuka, lalu mengetahui dan memahami kajian-kajian dasar etika, filsafat komunikasi, serta landasan keilmuan sebagai kekuatan pikir, etika, dan tindakan praktis bagi mahasiswa dan penciptaan pengembangan keilmuan. Lalu materi apa sih yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada kebenaran dalam ilmu komunikasi, konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi, manusia antara kebebasan dan tanggung jawab, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi. Nah, karena dari yang disebutkan tadi, itu memiliki korelasi yang cukup dekat atau erat, yang mana dalam komunikasi, kita harus mengandung kebenaran yang artinya tidak dibuat-buat atau tidak bohong, dan juga dalam berkomunikasi perlu menggunakan etika dan moralnya, karena itu sangat penting. Teori paradigma komunikasi apa yang dirujuk dalam skripsi? Ada 3 teori, yaitu paradigma positif, yang kedua paradigma interpretatif, yang ketiga paradigma kritis. Paradigma positif adalah ini merupakan paradigma yang diusung oleh Auguste Comte, yaitu paradigma yang mengatakan bahwa ilmu itu bersifat deduktif. Artinya, ilmu ini berasal dari hal yang abstrak kemudian menuju hal yang konkret atau lebih spesifik. Dan paradigma positif ini melahirkan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Sebaliknya, paradigma interpretatif adalah melihat fakta sebagaimana hal yang tidak kaku dan melihat fakta itu lebih imparsial, objektif, dan netral. Nah, kalau tadi paradigma positif itu dari abstrak menuju konkret, nah kalau paradigma interpretatif itu dari konkret menuju ke abstrak, yaitu spesifik ke umum gitu. Bagaimana dengan paradigma kritis? Menurut paradigma kritis, ilmu bukanlah didasarkan pada prosedur yang baku, tetapi untuk membongkar ideologi dalam pembebasan manusia dari belenggu dari adanya ideologi-ideologi yang sudah ada di masyarakat. Bagaimana etika yang baik dalam berkomunikasi di sosial media? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pikirkan apa yang tulis di sosial media sebelum berkomentar. Kemudian, perhatikan gaya tulisan kamu, apakah sudah tidak mengandung kata-kata yang dilarang untuk diucapkan seperti ujaran kebencian. Dan yang ketiga, baca kembali tulisan yang ingin kamu unggah di sosial media. Apakah akan menyinggung pihak tertentu atau ras tertentu atau golongan tertentu. Apabila menggunakan via audio atau telepon, kamu perlu memperhatikan intonasi suaramu, apakah itu enak didengar atau tidak. Bagaimana memahami kebebasan bertanggung jawab dalam komunikasi? Setiap kebebasan harus dipertanggungjawabkan, karena pada dasarnya kebebasan diri kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebagai contohnya, apabila kita bermedia sosial, maka kita memiliki kebebasan penuh untuk memposting segala sesuatu yang kita inginkan dan kita memiliki kebebasan penuh untuk berekspresi. Namun, tetap harus memperhatikan etika, di mana disitulah letak tanggung jawabnya, yaitu kita tidak boleh menggunakan seperti ujaran kebencian atau menyebarkan berita palsu.
Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, filsafat merupakan kajian yang sangat amat penting. Dengan mempelajari filsafat, kita dapat memahami ilmu komunikasi secara utuh dan bagaimana hakikat dari ilmu komunikasi itu sendiri, serta kita dapat paham bagaimana awal mula dari dasar atau kerangka ilmu komunikasi tersebut dicanangkan, sehingga di masa depan kita dapat mempelajari lebih lanjut perkembangan ilmu komunikasi secara komprehensif. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.